Do you wish realizing your cloud mandate was as simple as a wave of the hand? You know there's more to it, but it doesn't have to come from lost nights and weekends. It comes from an IT partner with a proven track record of helping businesses make the impossible possible. So you can spot the extraordinary in everything. Behind your airline, we make cloud orchestration as powerful as it is simple. We run your infrastructure on a software platform that just works. Your IT managers get the runway they need to scale without compromise. And your customers can jet set anywhere their hearts desire, safely and on time. Behind your customer's ride, our software makes complex cloud management a thing of the past. With more time on hand, your IT admins can stay focused on things that matter, like ensuring the best gear in the world gets to market. Behind your bank, there's a future-proof cloud platform that allows you to seamlessly move apps and workloads between clouds, freeing your developers to build secure, innovative apps that your customers can bank on. We simplified legacy infrastructure and made it invisible. And now we're doing the same for cloud complexity, so you can focus on the magic you create. Because what we do is invisible. What you do isn't. Cloud. On your terms. Nutanix. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Salam kenal. Kalau mungkin podcast yang sebelumnya itu dengan Caca, kali ini bersama saya, Michelle Andrea, dari PT Sinex Metro Data Indonesia. Nah, kita akan menemani kalian podcast kali ini. Dan untuk teman-teman yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ya teman-teman. Semoga lancar sampai nanti buka. Dan senang sekali saya dapat kesempatan di podcast kali ini menjadi host ya. Dan tema kita hari ini adalah Cloud Talk with Nutanix, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan cloud. Oke, mungkin di sini sudah ada dua teman saya nih, dua narasumber dari Nutanix Indonesia ya. Di sini ada Mas Arif Pribadi, Technical Consultant Director Nutanix Indonesia, dan Christian Suryanto, Senior Technical Consultant Nutanix Indonesia. Wah, apa kabar Mas Arif, Mas Chris? Halo, baik, pagi, sehat. Wah, sehat halo, ya teman-teman semua. Gimana nih, puasanya lancar? Insya Allah. Iya, lancar lah. Semangat ya, harus semangat sampai hari ini ya. Terima kasih. Oke, mungkin hari ini sesuai dengan tema kita kali ini ya, hal-hal yang perlu diperhatikan itu kita akan membahas mungkin dari cloud kali ya, Mas ya. Banyak hal nih yang kita harus tahu untuk teman-teman juga yang di rumah. Seperti yang kita tahu kan dalam 5 tahun terakhir ini Mas, penggunaan cloud itu khususnya di Indonesia kan meningkat banget nih secara drastis. Banyak platform untuk mengelola dan mengatur data perusahaan atau organisasi pada cloud ya. Nah, pada podcast sebelumnya mungkin sempat dibahas bahwa cloud itu adalah cara komunikasi terhadap infrastruktur IT, di mana dilakukan secara self-service ya. Nah, mungkin ada pilihan hybrid cloud dalam case ini gitu ya. Pilihan yang tepat untuk perusahaan yang sedang bertransformasi. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Christian, faktor apa aja sih yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan cloud? Silakan Mas. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai cloud tadi ya, seperti yang Michelle udah bilang bahwa cloud itu kan pilihan tadi ya. Ada salah satu pilihannya adalah hybrid cloud tadi gitu ya. Nah di podcast sebelumnya kan sempat Mas Arif membahas juga ya mengenai cloud itu nggak cuma hybrid. Hybrid tuh kenapa namanya hybrid sih? Hybrid kan gabungan ya, karena ada private, ada public
gitu ya. Jadi ada pilihannya sendiri cloud itu. Nah, kita melihat cloud sebagai suatu hal yang kayaknya tuh wah keren, booming, hype gitu kan ya. Padahal dia adalah platform. Kalau kita lihat lagi itu cloud tuh buat apa sih? Buat kita naruh aplikasi kita ada di sana. Buat kita taruh workload kita atau data kita taruh di sana gitu ya. Cloud itu suatu kayak semacam platform jadinya. Sama aja kayak kita misalnya punya mesin nih gitu, punya komputer di rumah, punya laptop atau bahkan punya server gitu ya di perusahaan kita masing-masing. Kita taruh data kita di sana. Sama aja kan kayak sebenarnya kita taruh di cloud kan. Sehingga saat kita mikir pertimbangan dalam menggunakan cloud tuh apa sih? Mirip sebenarnya faktor-faktornya dengan pertimbangan saat kita mau mikir kenapa sih kita mau taruh data kita di laptop kita? Kenapa sih kita mau taruh data kita di server kita? Kenapa sih kita mau jalanin aplikasi core system kita yang productionnya itu di mesin kita ini kenapa gitu kan? Biasanya kalau kita mau beli barang atau ya kita pakai analogi yang sebelumnya juga deh di podcast yang lalu ya, saya ngambil beberapa juga nih biar nyambung ya, biar nyambung. Hotel sama rumah itu ya. Hotel sama rumah gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi mau kemarin kan sempat dibahas ya di podcast 1 gitu ya sebelumnya bahwa kalau kita lagi di tempat tinggal ya kita punya rumah gitu. Kalau kita sewa hotel terus amblos biayanya mahal gitu kan ya. Bayangin kita nginep di hotel 30 hari sebulan gitu kan ya. Hotelnya sih seneng-seneng aja gitu kan. Kitanya yang boncos gitu. Nah, tapi kalau kita lagi keluar kota, kita kan sewa hotel supaya kita bisa, ya kita nggak perlu tempat tinggal. Masa keluar kota beli rumah gitu kan ya. Ya mungkin untuk berapa orang itu valid ya. Tapi kalau untuk kita secara umumnya gitu ya, itu kan memang kalau kita keluar kota kita pasti sewa hotel karena cuma 2 hari, 3 hari. Setelah itu kita udah nggak usah bayar lagi gitu. Itu kan sama kayak cloud ya. Saat kita mau kita pakai yang sementara gitu misalnya, cocoknya kita misalnya order ke cloud karena cloud itu kita nggak perlu ngurusin macam-macam seperti yang podcast kemarin. Faktor saat kita milih hotel apa sih? Kita buka websitenya, terus apa yang kita lihat? Pertama pasti harga dulu. Itu udah pasti. Pasti kan. Pasti. Ada promo apa enggak itu pasti pertama gitu kan. Promonya gede enggak gitu kan. Terus bintang berapa nih hotelnya, value-nya, harganya cocok enggak sama ratingnya gitu kan biasa kan. Apa yang kita dapat itu fitur-fiturnya gimana? Kolam renangnya bagus apa enggak dan lain sebagainya kan. Sama pilihan cloud juga seperti itu. Pasti kita lihat harganya apa, berapa, servisnya dapat apa aja, terus available-nya apa aja gitu kan. Itu pasti. Nah setelah itu ujung-ujungnya mungkin balik lagi nih ke podcast yang sebelumnya lagi nih. Yaitu kita pakai itu, kita untung apa enggak? Perusahaan waktu pakai cloud, kita untung apa enggak? Jangan sampai malah jadinya lebih mahal. Itu kan pasti kan. Nah gimana cara kita manage cost itu? Nah itu yang jadi pertimbangan juga pastinya. Lebih cocok mana workload-nya, aplikasinya. Kayak kemarin dibahas juga. Ada yang lebih cocok di cloud mungkin, ada lebih cocok yang di on-prem. Kayak tadi ya, istilah rumah sama hotel. Perlu kombinasi yang fit gitu ya. I see. Berarti faktornya itu bisa berupa cost. Udah gitu ada performance juga ya. Nah, tadi performance juga. Karena kalau misalnya misalnya nih performance kan orang pikirnya apa? Oh, jalan yang cepat gitu misalnya kan ya. Proses jalan cepat. Enggak juga. Performance itu kayak kita panggil room service, datangnya berapa lama, itu juga performance. Gitu. Betul. Kita order, kapan kita bisa check in, itu juga performance. Pesan room service, makanan banyak, ternyata yang tersedia cuma Indomie. Oh, sedih ya Mas ya. Nah, itu Udah juga bayar performance. mahal, menunya sedikit gitu ya. Betul. Kayak quality of life-nya lah gitu. Jadi kayak quality of the cloud-nya seperti apa performance itu. Jadi memang kerap kali IOPS, latency itu juga penting gitu. Tapi ya selain itu juga ada hal-hal yang berkaitan dengan performance, agility terutama. Tapi kita bisa bilang itu performance. Iya, karena banyak juga yang non teknisnya juga sih. Misal kayak tujuan kita pakai cloud itu kan tadi Chris sudah bilang cepat layanannya, self service kan misal bilang begitu kan. Esensinya kita pakai cloud itu biar aplikasi kita jadi cepat. Gitu, atau istilah teknisnya time to market gitu ya. Nah, pada saat kita pengen punya objektif bikin aplikasi cepat di cloud, itu banyak juga hal non teknisnya. Pertama, skill set orangnya. Jadi yang pakai cloud itu ngerti nggak gitu ya cara pakai cloudnya, gitu kan? Kalau ternyata dia saya pakai cloud cuma gara-gara hype gitu ya. Saya pakai cloud, terus setelah itu dia mikir untuk nge-deploy aplikasi atau bikin aplikasi di cloud jadi 6 bulan. Padahal kalau di data center sendiri cuma 2 minggu gitu ya. Jadi at the end objektif kita pakai cloud juga nggak tercapai juga gitu ya. Malah lebih lama jadinya. Benar. Skill set, terus culture
karena segala sesuatunya cepat, kadang organisasi legacy, organisasi yang tidak mau bertransform gitu ya. Karena kan tadi layanan cloud itu kan untuk organisasi yang bertransformasi kan, tadi misalnya bilang kalau organisasinya nggak bertransformasi ya nggak perlu cloud. Artinya orang-orangnya mindsetnya juga harus berubah gitu ya. Mereka mau bikin sesuatu ya komit bikin sesuatu itu untuk bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang cepat gitu. Bukan mau bikin waktu tapi cuma niat doang gitu ya, tapi nggak terrealisasi. Atau udah terrealisasi tapi terrealisasinya 2 tahun gitu ya. Ya esensinya nggak kena gitu kalau hal itu. Jadi ya kriteria dalam menggunakan cloud itu nggak semena-mena hanya hal teknis ya. Iya. Tapi kalau misalnya mikir hal teknis juga selain tadi cost sama performance, ada juga kalau kita milih hotel tadi, kita aman nggak di sana? Security-nya juga. Kita naruh data, kita tinggal di sana, kita ngerasa aman apa enggak? Betul. Dan habis itu kalau kita lagi mikir dari sisi hotel sendiri, manajemennya seperti apa? Gitu. Nah, manajemen itu relate juga ke yang non teknis harusnya. Iya. Kalau manajemennya kurang baik, karyawannya digajinya kecil gitu ya mereka ngelayanin kita juga ngedumel gitu kan ya. Itu kesel sih, ya benar-benar. Itu relate juga nanti ke performance jadinya. Makanya saling berkesinambungan sebenarnya. Tapi intinya misal yang dulu-dulu orang nyebut cloud itu hype, banyak orang punya jargon-jargon cloud first gitu. Jadi segala sesuatunya tuh harus cloud. Sekarang ternyata setelah orang merasakan nge-feel gitu ya pakai cloud itu gimana, ternyata banyak juga yang nggak enak gitu ya, ngalamin yang experience yang nggak bagus gitu ya. Makanya sekarang ganti jadi cloud smart. Oh, cloud smart ya. Jadi mau pakai cloud tapi secara smart, artinya secara cost masuk, secara performance masuk, culture-nya juga ikut. Berarti bisa kita rangkum bahwa dengan menggunakan cloud itu bisa berupa cost, udah gitu performance, security dan manajemen ya Mas ya. Betul, itu oke banget sih ya, benar-benar. Tapi kalau misalnya aku boleh tanya nih pribadi ya, dari faktor tersebut tuh bisa dijelasin nggak sih Mas Arief, bagaimana Nutanix itu bisa membantu efisiensi pada cost dan performance gitu? Iya, mungkin kita balik lagi ke layanan yang dimiliki oleh cloud itu sendiri, ya kayak tadi hotel tadi lah gitu ya. Rata-rata layanan cloud itu sifatnya udah t-shirt size, XML, udah ready gitu ya, udah siap. Jadi karena supaya cepat kan, jadi supaya cepat udah disiapin tuh. Layanan ini S, layanan ini medium, layanan ini large gitu ya, layanan ini extra large gitu ya. Nah, ada kalanya kita itu waktu memanfaatkan layanan tersebut, itu ternyata workload kita itu di S kekecilan, di M kegedean, gitu ya. Nggak ada yang pas di tengah-tengah gitu ya. Nah, sehingga kita ngalamin yang namanya oversubscription. Oversubscription itu kita membeli sebuah layanan yang ternyata sebetulnya kelebihan dari yang kita butuhkan. Nah, dan layanan kan banyak ya. Jadi kalau kita datang ke cloud itu, saya pakai menu A, menu B, menu C untuk supaya aplikasi kita jalan lengkap. Itu nggak bisa jalan hanya di satu layanan misalnya. Jadi harus banyak. Nah, banyak tapi setiap layanannya itu over subscription, boros gitu ya dalam hal ini kan kecil-kecil jadi banyak tuh borosnya tuh. Bukit ya. Wow. Nah, di istilah teknis di cloud kita nyebut ini micro waste. Jadi kalau di Indonesia kan itu apa ya berarti ya? Waste itu berarti terbuang ya. Layanan yang terbuang gitu ya, layanan yang terbuang. Nah, oleh karenanya pada saat kita memilih cloud itu, kita harus exactly bisa memilih layanan yang diperlukan. Problemnya, aplikasi kita udah jadi nih masalahnya nih. Ya kan? Aplikasi kita udah jadi, kalau kita pindahin begitu saja tanpa ada perubahan gitu ya, tanpa ada perombakan gitu ya. Nanti aplikasi ini jatuhnya bisa jadi di layanan yang oversubscription. Jadi kalau aplikasi ini kita pindahkan begitu saja ke cloud gitu ya tanpa perubahan, misalnya dimigrasi online, ya, banyaklah fasilitas kayak gitu ya. Pas dipindah ke sana kok ternyata mahal ya gitu ya. Karena
status over subscription tersebut. Nah, gimana cara supaya tidak boros? Aplikasi yang tadinya satu kotak besar ini harus kita comot-comot, ya, harus kita pilah-pilah gitu ya, sehingga cocok dengan layanan size yang ada di awan tadi. Nah, proses ini yang kita sebut dengan refactoring. Jadi refactoring itu kita mengganti arsitektur aplikasi kita jadi kecil-kecil gitu ya, sesuai dengan layanan yang ada di cloud. Nah, cuman melakukan proses refactoring ini bertolak belakang dengan time to market lagi. Usaha keras ya. Kita kan pengennya cepat gitu ya. Ya, benar. Tapi kalau ternyata akhirnya itu tidak cepat gitu kan, ujungnya jadi mahal ya. Karena refactor ini kan perlu developer, perlu arsitek, perlu platform engineer gitu ya, sehingga jadi mahal ujungnya gitu. Nah, Nutanix ini sebetulnya bisa membantu dengan ngasih jalan tengahnya misalnya. Jadi oke lah, karena kita time to market, jadi ini aplikasi satu kotak gede ini pindahin dulu ke cloud gitu ya, ke Nutanix Cluster namanya kalau nama produknya, pindahin ke sana tanpa ada refactoring, tanpa ada re-engineering, pokoknya pindah dulu ke awan gitu ya, supaya bisa memanfaatkan layanan awan secara lengkap gitu ya. Pindah dulu dengan cepat, dengan mudah gitu ya, tanpa ada migrasi, tanpa ada mungkin migrasi ada ya, Migrasi ada. tapi tanpa ada perubahan arsitektur lah. Pindah dulu, nanti setelah itu untuk memanfaatkan layanan cloud yang lain, baru kita melakukan refactoring on the cloud gitu ya. Sehingga time to marketnya kena gitu kan, karena kita bisa pindahin lift and shift tanpa lama-lama. Tapi kita juga punya services yang memungkinkan layanan itu kita refactoring supaya tetap irit ya. Karena kalau kita taruh begitu aja kan kena micro waste kita ya, kena pemborosan gitu ya. Betul. Tapi karena kita ngejar waktu ya udah pindahin dulu gitu ya, tanpa ada perubahan dengan Nutanix Cluster. Setelah itu baru kita menggunakan servisnya Nutanix, baru kita pindahkan dia ke servis-servis yang sesuai supaya tidak ada micro waste tadi. Oke, mungkin itu dari sisi cost dan performance ya. Nah, kita pengen tahu juga nih kalau misalnya dari sisi security dan manajemen tuh gimana tuh, Mas Chris? Kalau kalau security ya, kalau kita bicara security itu kayak hal yang kayaknya sakral gitu ya. Karena ya security kan semua orang sempat lupa ya, kayak kemarin ya podcast pertama apa DevOps jadi DevSecOps gitu kan ya. Munculnya belakangan Karena setelah taruh sana loh kok ternyata kurang ini kurang itu, kok nggak aman gitu kan. Nah, security itu fokusnya itu seperti yang Mas Arief pernah jawab juga di podcast sebelumnya, yaitu fokusnya itu mungkin nggak cuma ke platformnya tapi juga ke aplikasinya. Kalau kita bicara soal security di cloud, semua platform, semua vendor itu pasti punya security certification. Yang pasti kalau nggak berani dijual pakai duit gitu kan. Pasti gitu kan ya. Dan salah satunya ya kemarin kita sebut juga bahwa Nutanix kita punya sampai sertifikasi Department of Defense military ya, grade security gitu kan. Sehingga memang secara platform tuh memang aman gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah kita kan ngomongin apa? Hybrid multi cloud. Saat kita ngomongin hybrid multi cloud berarti platformnya nggak cuma satu. Saat platformnya nggak cuma satu berarti security standarnya beda-beda. Saat kita punya security standard yang beda-beda, manage-nya juga masih satu-satu gitu ya. Mungkin kita punya policy yang sama, tapi cara mengaplikasikannya di platform yang beda-beda itu interface-nya aja beda-beda gitu kan. Betul. Kayak tadi balik analoginya, security di rumah sama security di hotel pasti beda kan gitu. Security di satu cluster dengan cluster yang lain itu pasti kan beda. Portalnya tutup jam 9, hotel kan 24 jam misalnya gitu kan. Nah, jadi ada perbedaan. Nah, Nutanix membantu untuk menyamakan itu, standarisasi. Karena tadi, kita kan kasih layer lagi ya di atas platform itu sehingga belakangnya jadi transparan. Ibaratnya, kalau tadi pakai yang Nutanix Cluster itu yang kita sebut Nutanix Cluster, Cloud Cluster, NC2 atau kita sebutnya, itu adalah satu layering lagi sehingga kita membuat bahwa kita nggak peduli mau kita Nutanix-nya ada di cloud, mau ada di on-prem, mau ada dimanapun itu, bahkan nggak di lokal pun, itu bisa aja gitu. Sehingga dari sisi user ngelihatnya apa? Oh, security yang tadinya kita pakai di Nutanix, yang tadinya di on-prem, bisa juga nih bisa kita pakai di cloud. Jadi standar, jadi sama set of security-nya. Sesuatu yang familiar. Aplikasi, settingan aplikasi, parameter,
kemudian cara SOP-nya gitu kan ya, udah lebih simple, jadinya sama semua. Betul. Secara security juga kita bisa manage dengan lebih mudah gitu, karena ya tadi semuanya jadi setara. Nah kalau dari sisi manajemen, ya itu security kan sebenarnya juga termasuk manajemen ya, manajemen security gitu ya. Tapi dari sisi manajemen, Nutanix membantu itu ya tadi, kita kan nggak bisa ya, siapa sih yang mau ngurusin rumah dan hotel sekaligus gitu kan, nggak ada kan, Nutanix mau gitu. Wow. Nutanix Mantap bisa ya. ngurusin yang ada kita beli dan yang kita sewa itu gitu ya, kita bantu urusin ibaratnya, supaya manage-nya lewat kita aja, kita yang ngatur semuanya lewat interface yang kita sebut namanya apa, Prism kalau di Nutanix kan. Dan kita compliance security-nya standar internasional, kayak contoh kalau misalnya aplikasi yang jalannya itu di bank gitu ya, itu kan teknisnya aplikasi itu nerima pembayaran gitu ya, itu standar internasional namanya PCI DSS. PCI DSS. Nah, PCI DSS itu kalau kita bingung, oh ini aplikasi kita comply nggak dengan PCI DSS gitu ya, karena OJK nanyain atau BI gitu ya, ya kita punya tools untuk memastikan layanan-layanan tersebut baik itu di public ataupun di private itu comply ya, dan itu otomatis tuh misal, jadi kita setiap parameternya ada checklistnya. Jadi kalau ada yang enggak, itu akan ngasih report ke kita, terus kita kasih ke customer, karena itu aplikasi customer ya. Kita kan nggak bisa ngutak-atik, ini kurang loh, ininya kurang gitu ya. Kalau ternyata itu healthcare gitu ya, kita juga bisa enable HIPAA gitu ya di situ, compliance HIPAA. Jadi kalau customernya rumah sakit, customernya Kemenkes gitu ya, Satu Sehat misalnya ya, untuk mengirim rekam medis dan segalanya. Jadi manajemen yang dimaksud Chris juga sampai ke level compliance seperti itu. Ya, dan data pun seperti itu. Kita juga punya visibility tentang data governance. Nah, data governance itu kan terutama audit, ya kan? Datanya ini siapa yang akses gitu kan? Ke-delete terus orang nggak ngaku gitu. Terus dia dengan delete 100 file sekaligus misalnya gitu kan ya. Itu terus kemudian misalnya ransomware gitu kan ya. Itu kan lagi banyak ya berita ransomware di belakangan ini kan. Dan itu mengkhawatirkan gitu. Jadi Nutanix itu ready untuk mengcover beberapa hal tadi ya, seperti security management, kemudian data management, dan juga bahkan sampai cost managementnya. Karena tadi kita kan punya platform yang on-prem sama yang cloud gitu ya. Kita manage itu semua sehingga user nggak perlu peduli lagi ada di mana. Tapi yang kita peduli apa? Harganya kan tadi kan. Soalnya pernah misal jadi ada customer awalnya pakai cloud first gitu ya, pindah gitu ya ke cloud, yeay, I did it gitu ya. Setahun 2 tahun mulai garuk-garuk, kok mahal ya? Karena datanya kan terus berkembang, aplikasi nambah terus gitu. Mulai garuk-garuk gitu. Aplikasinya pakai VM lagi, masih virtual machine ya. Virtual machine kan size-nya giga ya. Segelondongan itu gede-gede. Jadi kok mahal gitu ya. Ujung-ujungnya pindahin deh. Akhirnya tarik lagi ke private. Terus udah gitu ternyata karena dia pakai layanan Word, terus spreadsheet gitu ya, yang semuanya bermerek itu, akhirnya mereka punya lisensi enterprise perusahaan itu gitu ya, Microsoft kurang lebih ya. Jadi otomatis mereka dikasih gratis cloud-nya. Dikasih gratis cloud-nya ya, yang bermerek A itu gitu kan. Loh, terus kalau ternyata udah gratis, masa nggak dipakai gitu ya? Akhirnya pindahin lagi gitu ya. Karena gratis kan gitu ya. Karena gratis pindahin lagi. Ternyata gratisnya cuma setahun. Ada bintangnya berarti. Karena harus di-renew lagi kan. Aduh, ternyata mahal lagi. Balikin lagi. Nah, data portability, pemindahan dari satu cloud ke cloud lain, itu termasuk yang ada di manajemen ini. Jadi kalau pakai NC itu mau datanya di cloud mana gitu ya, mindahinnya juga tinggal comot aja gitu. Karena tadi layernya sama gitu, jadi kita nggak perlu kayak kalau misalnya kita taruh dari hard disk satu dari Windows lah terus taruh di Mac, itu aja suka banyak yang mati kan. Apalagi dari beda cloud gitu. Ini menarik sekali ya Mas ya. Berarti NC itu tuh bisa kita bilang ini multi cloud hybrid yang lebih sederhana ya, lebih aman dan juga mungkin lebih simpel gitu ya. Jadi ya kita yang menggunakan juga lebih secure gitu ya. Itu yang penting misalnya benar. Karena kalau pakai cloud usernya nggak tahu cara makainya, ya belajar lagi. Time to marketnya nggak kenal lagi. Nggak kenal lagi kan, esensinya kan itu ya, cepat gitu. Benar. Wah ini menarik banget. Kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya di sini ya. Biar semangat nih, biar makin seru perbincangan kita hari ini
ini ya. Kita harus semangat sampai nanti buka ya. Oke, mungkin kita kembali ke diskusi kita ya. Hal-hal apa aja sih yang kita perlu tahu nih di cloud ya. Nah, dari penjelasan si Mas Christian tadi ya, faktor apa aja sih yang diperhatikan oleh perusahaan, lalu dari Mas Arief juga boleh sih jelasin ya, bagaimana sih Nutanix itu membantu dalam efisiensi dan security yang pastinya lebih aman gitu ya. Nah, ada use case nih yang bisa diceritain ya, terutama dari Nutanix Cloud. Itu Nutanix Cloud Cluster tuh mungkin boleh dijelaskan sih Mas Arief. Nanti mungkin Mas Christian siapa nih? Okay. Boleh gantian. Saya dulu deh ya. Ya ini use case-nya agak menarik sih. Tapi kebetulan nggak di Indonesia, tapi saya perlu share karena cukup menarik nih. Jadi company, kalau customer ini customer retail store lah di Amerika paling besar. Ya, retail store artinya punya banyak toko, ribuan jumlahnya. Dari dulu di tahun 2010 penjualannya menurun drastis gara-gara online store. E-commerce. Ya. Sebelum e-commerce, bro. Oh, sebelum e-commerce. Jadi waktu itu ada zone itulah. Oh, oke. Ngegantiin beli-beli yang fisik. Itu sebelum e-commerce tuh. Sampai tambah lagi ada e-commerce. Ya. Jadi tambah turun lah penjualannya gitu ya. Nah, udah gitu IT-nya mutusin untuk kalau gitu kita go online juga ke cloud. Gitu kan. Padahal aplikasinya aplikasi jadul. Aplikasi yang ada di kasir gitu loh, bro. Ya kan di tokonya itu kan ada POS ya, point of sales itu tempat kasir untuk jualan barang gitu kan. Itu kan aplikasinya di situ tuh. Ya. Mau dipindahin ke Awan gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Akhirnya kita pindahin sebagian, nyoba dulu pilot gitu ya. Pindahin as is. Ya, pindahin, maksudnya legacy, pindahin ke sana, dipaksa gitu ya. Mahal jatuhnya. Ya. Karena tadi kena microwave. Ya, mahal. Akhirnya pilot gagal. Ya, diturunin lagi, ya. Developernya mutusin kita refactoring. Ya, supaya nggak kena microwave, ya. Targetnya berapa? Setahun gitu ya. 3 tahun nggak jadi-jadi. 2013 itu dia 2010 ya. 2013 kagak jadi-jadi juga. 3 tahun. Gitu ya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya mereka mengakuisisi karena customer kaya gitu ya. Mereka mengakuisisi perusahaan online shopping. Gitu ya. Mereka akuisisi langsung jadi, langsung beli gitu kan. Udah punya layanannya gitu ya. Pindahin tuh ke Awan 2013 ya. Pindahin ke Awan ya, kompetitor berarti ya. Dan bisnisnya terus berkembang ya. Sekarang kan cuma 2 itu saingannya retail store di US. Dan sekarang 3 tahun lalu mengeluh kemahalan. Karena semuanya dipindah ke Awan gitu ya. Ke tempat yang mereka baru akuisisi gitu ya. Dan mereka ngerasa sekarang kemahalan. Gimana caranya itu aplikasi sekarang dipilih-pilih. Ada yang di on-prem, ada yang di cloud A, ada yang di cloud B. Tadinya semua di satu merek cloud doang tuh. Makanya mahal. Dan mindahinnya juga ternyata harus ngeluarin uang. Misal. Jadi kalau kita udah invest di cloud A gitu ya, terus mau narik, itu bayar loh. Jadi nggak bisa. Dan aplikasi kita. Padahal aplikasi data kita. Jadi kalau kita tarik itu bayar itu kan, karena ada data transfer segala macam gitu ya kurang lebihnya. Akhirnya mereka menggunakan NC2 ya, dengan alasan gitu ya supaya aplikasi itu portable, bisa private, bisa cloud A, bisa cloud B gitu ya. Dan karena size-nya lumayan besar gitu ya, sehingga value dari Nutanix Cluster itu kan sangat terlihat gitu di situ. Ya itu use case yang agak lucu karena kita tahu dari awal perkembangannya ya gitu, dari 2010 sampai terakhir NC2 dipakai di 3 tahun terakhir ini untuk kebutuhan portabilitas data, karena mereka yakin dengan mix and match layanan-layanan di
multi public cloud dan private. Private-nya juga multi mereka ya, karena data centernya banyak. Itu cara paling pas untuk menekan cost. Betul. Menurut mereka, dan kebetulan saya agree ya dengan hal itu. Menarik Dan banget. kita lihat perjalanannya tadi panjang ya. Mulai dari Satu dekade. semuanya ada dan semuanya ada, Mas. Variasinya tuh semua ada. Mulai dari yang legacy application tadi. Dicoba dinaikin ke atas. Mencoba refactoring, mencoba semuanya Sampai gitu kan. beli akuisisi. Sampai akuisisi. Gila sih, Cobain itu. taruh di cloud, balikin lagi, cobain hybrid, akhirnya cobain Nutanix. Nah, jadi memang use case yang tadi itu udah summarize semuanya sih sebenarnya gitu ya. Tapi kita bisa lihat gitu ya bahwa perjalanan itu memang kadang-kadang ya perlu dijalani dulu baru bisa berasa gitu kan ya, betul. Nah, makanya dengan adanya pengalaman-pengalaman seperti itu gitu ya. Ada beberapa customer lain juga dari Nutanix yang memang merasakan ya mungkin nggak se-major tadi ya. Karena dia udah nyobain semua dan massive gitu kan ya. Ada beberapa customer juga yang kayak semacam pemerintahan yang di luar gitu ya. Ada government dari satu kota gitu ya di luar. Bukan di Indonesia juga. Tapi dia kemarin kan sempat ada supply constraint ya. Betul. kan? Oh iya, Betul. barang-barang elektronik ya. Iya, barang-barang elektronik kan susah tuh karena pandemi Iya. dan produksi terhambat gitu kan ya. Dan ya supply jadi sedikit gitu kan. Sehingga cloud itu jadi menarik banget pastinya gitu kan. Tapi concern dia adalah kita tuh butuh infrastruktur dengan cepat karena pemerintahan jalan terus. Betul. Gitu kan. Dengan mereka pakai Nutanix, mereka pakai NC2, ya tadi learning curve-nya jadi nggak ada. Jadi mereka nggak usah belajar lagi karena mereka udah pakai Nutanix sebelumnya. Teknologinya nggak perlu belajar lagi. Ini hal yang baru. Ini nggak baru, ini sama aja. Karena quote dari mereka adalah saat kita pakai ini di cloud A gitu ya, sebetulnya cloud A gitu ya. Kita pakai NC2 di atasnya, kita nggak berasa kita pakai cloud A. Kita berasanya kayak kita punya Nutanix cluster lagi aja di tempat lain gitu. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya simplicity yang dicari tuh yang seperti itu, bahwa familiaritas, nggak perlu belajar lagi. Nah, itu jadi salah satunya sih yang apa namanya? Kelihatan juga gitu ya bahwa bener nggak perlu Nutanix, bisa nggak di cloud? Supply constraint-nya kejawab nggak? Kejawab. Belajar lagi platform baru. Ntar 3 tahun lagi. Lama ya itu ya. Kurang lebih sih kalau bicara use case memang beragam sih gitu ya. Tapi apa yang tadi Mas Arief cerita sih esensinya itu udah dapat semua sih, bahwa memang ya ujung-ujungnya yang kita butuh apa tadi? Time to market sebenarnya. Time to market, sehingga dengan kita pakai NC2 harapannya bisa membantu untuk mengurangi time to market itu dengan cara tadi. At least kalau cloud kita tahu time to market secara infrastruktur bisa disediakan, tapi NC2 bisa menyediakan dari sisi yang klien tadi. Secara pembelajaran, secara platform, security, familiaritas, performance-nya pun bisa setara gitu kan antara yang on-prem sama cloud. Karena kita pada akhirnya harus mix match sih. Iya. Nggak mungkin one fit Ya, for all betul. gitu. Iya. Betul. Jadi intermezzo ya. Kita dari tadi nyebut cloud A. Tapi rata-rata semua cloud kita depannya A loh. Iya sih. Oh iya benar loh. Cloud A, Oh ada G1. ada G1. Iya, iya, bener. Tapi A, ya, A, yang Cina pun A kan? Iya, A juga. Kalau gitu kita sebutnya cloud A dan cloud G. Sama cloud N ada Nutanix, private cloud. Oke, wah kita tepuk tangan dulu. Mantap ya. Dan sekali lagi aku mau terima kasih sama Mas Arief, sama Thank you. Mas juga. Des, Thank you ya ya. juga. Dan untuk topik kita hari ini menarik sekali ya, Cloud Talk with Nutanix. Jadi kita akan kembali lagi segera. Tunggu aja undangan dari kita dan semoga puasa hari ini lancar ya. Buat Amin. teman-teman yang berpuasa, saya turut bangga loh sama kalian. Kalian tuh hebat loh, bener-bener panutan. Jadi kalian harus tetap semangat sampai nanti berbuka ya. Kita tutup dulu Cloud Talk with Nutanix hari ini. Saya Michelle Angela, saya undur diri. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Dah semuanya.